Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk semuanya. Kita bisa bertemu lagi dengan materi yang akan saya sampaikan melalui video di YouTube ya. Ini adalah materi terakhir untuk mata kuliah pengantar bisnis. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang CSR, yaitu Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dari perusahaan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengelola bisnis dengan baik. Jadi apa di awal ya, di awal kita ngobrol tentang bisnis itu berada di lingkungan yang sangat kompleks, internal dan eksternal. Di lingkungan internal ada karyawan, ada pemilik perusahaan. Di lingkungan eksternal ada supplier, ada kondisi ekonomi dan yang lain-lain. Terus juga kita kemarin membahas kalau dari sisi internal itu ada banyak sekali, salah beberapanya itu ada tentang bagaimana mengelola manajerial. Di sana ada manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen produksi, strategi dan yang lain-lain itu yang berada di dalam eh, lingkup perusahaan atau internal. Yang di luar ada kondisi ekonomi yang mungkin secara spesifik perusahaan tidak bisa menghandle itu. Terus juga ada banyak sekali eksternal yaitu kompetitor, ada supplier dan yang lain-lain. Itu adalah kondisi perusahaan yang perlu kita jaga, yang perlu kita kelola agar perusahaan itu dapat berjalan, dapat bertumbuh kembang dan juga dapat memberikan manfaat kepada stakeholder dan shareholder. Nah, yang terakhir, ketika perusahaan sudah melakukan kegiatan usahanya secara kompleks ya, keseluruhannya internal dan eksternal, lalu ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memberikan efek yang baik kepada lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal di sini dia tidak hanya eh, mengambil saja dari apa yang tersedia di luar sana kayak gitu ya. Jadi contohnya kayak gini, kalau kita di eh, mungkin kalau konsepnya di orang Islam ada zakat, kalau orang di Indonesia ada pajak kayak gitu ya. Tapi CSR ini konsepnya berbeda. Jadi ya CSR ini perusahaan diwajibkan oleh pemerintah biasanya melalui peraturan ya. Untuk dia itu menyisihkan sebagian dari uangnya atau sebagian dari penghasilannya, dari pendapatannya untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat yang telah membantu atau telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Itu namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, lalu apa itu CSR? Mari kita langsung coba simak ya. Apa itu CSR? CSR di sini kalau kita lihat simbol-simbolnya di situ ada komen, ada recycle. Kalau yang sebelah kanan itu, yang sebelah kanan ini kan ada recycle ya. Ini ada recycle nih. Nah, ini ada recycle. Terus di sini ada give love. Terus di sini ada tumbuhan. Nah, CSR itu memang tentang itu, kayak gitu ya. Next, mari kita lihat. Apa itu CSR? Nah, ketika CSR dipertimbangkan dengan strategi yang efektif, hal itu mendukung peningkatan kinerja perusahaan serta menghasilkan dampak sosial yang positif. Jadi CSR itu tidak hanya sekedar kita memberikan sesuatu kepada pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan. Terus dia itu kadang orang-orang kan, wah ini dana CSR kayak gitu ya. Dana CSR itu memang dana yang disiapkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada orang di luar tanpa ada imbalan apapun atau tanpa ada efek bisnisnya. Jadi harusnya ya, bukan harusnya ya, memang biasanya CSR itu diberikan untuk baik untuk lingkungan, untuk sosial dan yang lain-lain akan dijelaskan tiga jenis, tetapi tidak berdampak langsung pada proses bisnis, itulah CSR. Tetapi ketika CSR itu dipertimbangkan dengan strategi yang efektif, jadi tidak hanya apa ya, kita memberi saja gitu ya, tetapi ketika dipertimbangkan dengan efektif itu akan mendukung kinerja perusahaan dan juga akan memberikan dampak sosial yang positif. Nah, lalu apa sebenarnya sih tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu? Nah, apa manfaatnya kok sampai bisa sebegitu pentingnya? Pertama, pengertiannya dulu, CSR adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kondisi masyarakat di lingkungannya dia. Misalkan perusahaan di Indonesia ya di Indonesia secara keseluruhan atau mungkin
Kalau di Pekalongan ya bisa dia level lokal. Jadi ada satu perusahaan di daerah di lokal di situ, terus dia memberikan sumbangsih kepada lingkungannya atau warga sekitar kayak gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kondisi masyarakat baik sekitar, lokal maupun nasional dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Jadi CSR itu lebih fokus pada sesuatu yang berkelanjutan. Nah, lalu CSR ini menggambarkan inisiatif yang dijalankan oleh bisnis untuk mengevaluasi dan bertanggung jawab atas dampaknya terhadap sejumlah masalah mulai dari hak asasi manusia hingga lingkungan. Jadi CSR itu gampangannya ketika perusahaan itu tidak hanya mengambil sumber dari alam, tetapi dia juga bisa memberikan sesuatu kembali kepada alam agar alamnya itu bisa berlangsung secara terus menerus kayak gitu. Jadi dia bertanggung jawab nih terhadap apa yang sudah dia ambil, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Akhirnya apa, keberlangsungan hidup manusia dan juga lingkungannya. Nah, di CSR itu ini ada beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa cerna atau gambarkan gitu ya. Jadi apa yang berhubungan dengan corporate social responsibility itu yang pertama adalah market atau pasar. Dia berhubungan dengan apapun yang telah diambil atau telah diberikan oleh pasar kepada perusahaan. Hubungannya dengan pasar. Terus responsibility dia itu kalau gambarnya itu tangan kepada ini gambarnya bumi gitu ya. Dia itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bumi. Jadi kalau kita sebagai perusahaan atau wirausaha jangan hanya melulu merusak atau mengambil yang berasal dari lingkungan. Karena apa? Nanti bisa menyebabkan berhentinya produktivitas alam kayak gitu ya. Misalkan ini, contohnya di Pekalongan ini ya. Pekalongan sendiri banyak sekali perusahaan yang mungkin dia hanya membuang limbahnya kepada alam. Akhirnya apa? Dia akan merusak dan itu merusak ekosistem yang akhirnya nanti bisa eh, kelangsungan alam tidak terpenuhi. Tetapi di sini mungkin di Pekalongan ini ya baiknya dia itu CSR-nya atau tanggung jawab sosialnya itu lebih kepada manusianya atau orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Makanya banyak di sini yang melakukan charity gitu ya. Jadi memberikan sesuatu kepada orang-orang di lingkungannya. Terus ada lagi yang namanya etika. Jadi CSR itu juga tentang etika. Kalau kita berbisnis itu ya juga harus mementingkan etika kan, tidak hanya senggol kanan senggol kiri menghalalkan segala cara gitu kan. Itu tidak bisa ya. Ada etika yang harus dipenuhi karena ini juga berhubungan dengan kelangsungan perusahaan. Kalau kita beretika baik, nanti orang luar juga akan beretika baik kayak gitu. Sustainability itu lebih kepada keberlangsungan tadi. Kita hidup di dunia itu sebisa mungkin lebih lama kayak gitu kan, tidak meninggalkan jejak buruk. Jadi akhirnya apa? Untuk anak cucu kita itu kita tidak hanya meninggalkan bekas sampah, kita tidak hanya meninggalkan bekas yang kalau misalkan limbah dia itu bisa diproduksi ulang atau limbah itu bisa diolah. Nah, itu seharusnya diolah, itu lingkungan. Atau ketika kita menciptakan satu produk, dia itu bisa memberikan efek kerusakan lingkungan yang kecil kayak gitu ya. Kan banyak tuh produk yang dia itu hanya merusak lingkungan atau apa gitu. Nah, itu termasuk CSR-nya juga. Resources itu sumber daya alam, sumber daya manusia. Resources-nya itu terjaga. Resources-nya itu kita menjaga sumber daya yang kita gunakan. Kayak misalkan eh, tambang kayak gitu ya, biar caranya biar tambang itu yang kita ambil dia bisa tetap ada lagi untuk orang-orang di bawah kita. Akhirnya apa, kalau misalkan tambang yang sudah tidak bisa terbarukan ya kita ganti atau penggunaannya kita rem gitu ya, jangan langsung misalkan ngebor minyak sebanyak-banyaknya ya enggak. Nah, itu namanya resources. Terus goalnya itu apa, nah itu juga nanti CSR itu tidak hanya goal kepada keuntungan perusahaan, itu lebih nggak boleh gitu ya. Long term ini lebih ke jangka panjang, dan sincerity ini lebih kepada tulus. Jadi sincere itu ketulusan, sincerity itu ketulusan. Jadi ketika orang-orang memberikan CSR itu ya dengan tulus, tidak mengharap imbalan secara langsung kepada keuntungan perusahaan. Lalu tujuan dari CSR itu apa? Jadi di sini CSR itu mendorong bisnis untuk menjalankan perusahaan mereka dengan cara yang etis,
Ini kode apa namanya? Satu yang harus di key point-nya atau kunci kata kuncinya itu adalah etis dan bekerja untuk memberikan dampak yang lebih positif. Jadi bekerja itu kan ada dampaknya. Kita membuat sesuatu pasti ada dampaknya, dan itu kalau CSR itu lebih ke arah yang positif. Jadi caranya kalau kita bekerja itu ya ada dampaknya yang positif kepada siapa? Kepada masyarakat melalui memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya kita mengambil sumber dari alam terus selesai, tidak, tapi secara etis kita memberikan dampak positif kepada keberlangsungan, baik itu alam, baik itu ekonomi, baik itu masyarakat, lingkungan, kehidupan manusianya itu sendiri, dan yang lain-lain. Lalu jenis CSR ada berapa? Ada di sini. Jenis CSR mungkin ada ada banyak sekali turunan-turunannya. Tapi di sini kita mengambil dari bukunya apa tadi, Ebert itu ya. Itu ada tiga. Yang pertama itu CSR dari sisi etika. Yang kedua CSR dari sisi filantropi, atau yang kedua lingkungan dulu, yang ketiga adalah filantropi. Nah, di sini nanti akan saya coba jelaskan apa yang berhubungan dengan etika, lingkungan, dan filantropi. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk screenshot men-screenshot ini, lalu nanti akan ada Google Form yang saya sediakan. Nanti teman-teman bisa mengisi absen di sana. Ya, jadi di menit kesekian teman-teman screenshot. Ya, mungkin bisa ya kalau yang teman-teman ini kan nggak bertemu dengan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu memberitahukan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Silahkan di screenshot materi ini sampai di posisi ini, lalu nanti dikirimkan untuk sebagai pengganti absen. Oke, kalau kemarin ada yang menanyakan bagaimana Pak absennya, nah, begini caranya. Screenshot ini terus nanti di absen. Nah, kalau sudah sampai sini, intinya sudah sedikit paham lah tentang CSR. Nah, kita sampai ke jenis CSR, yaitu ada etika, lingkungan, dan filantropi. Mari kita lanjutkan ya. Sudah ya, ini screenshotnya. Apa namanya? Untuk sebagai absennya sudah ya. Oke, yang pertama, contoh CSR dari sisi lingkungan. Ini ada perusahaan Unilever. Jadi Unilever itu pada tahun 2014 mulai mengkompres kaleng deodoran mereka dan mengurangi jejak karbon setiap semprotan aerosol sebesar 25% per kaleng. Jadi kalau dulu itu mungkin Unilever untuk ini satu produknya, salah satu produknya itu semprotan deodoran. Kalau dulu mungkin kalengnya besar gitu ya, segini. Nah, sekarang dia dikompres gitu ya. Dikompres itu lebih kecil. Jadi produksi bahan baku untuk kalengnya kecil. Terus juga jejak karbon dari setiap semprotan aerosol sebesar 25% itu lebih sedikit. Nah, 25% dikurangi. Semprotan itu kan mungkin kalau saya yang lebih paham orang kimia ya. Kalau efeknya itu kan mungkin merusak lingkungan. Nah, itu dikurangi 25%. Terus juga Unilever menggunakan 50% lebih sedikit gas propelan dan 25% lebih sedikit aluminium. Nah, di sini juga kalau mungkin dulu dia hanya menggunakan bahan baku dari alam yang merusak gitu ya, tidak memperhatikan lingkungannya, jadi dia menggunakannya ya sekebutuhannya dia, semaksimal dia bisa diambil, bisa dipakai kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh CSR lingkungan yang dilakukan oleh Unilever. Nah, terus juga ada satu lagi poinnya, yaitu deodoran ini bisa bertahan lebih lama dengan desain yang sama dan setengah dari ukurannya. Jadi ukurannya itu lebih sedikit. Ukurannya itu misalkan kalau deodoran dulu besarnya itu sebesar gini gitu ya, atau besar kayak gitu kan. Terus jadi lebih kecil, desainnya sama. Nah, berarti ada 53% lebih banyak kaleng yang dapat masuk ke dalam pelet, dan berarti pengurangan emisi transportasi dan biaya sedikit truk yang diperlukan juga. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu mulai memikirkan CSR-nya kepada lingkungan itu bagaimana dia tidak menggunakan bahan baku yang berbahaya atau bahan baku yang merusak alam sedikit mungkin, tetapi dia tetap memberikan efek yang diperlukan. Kalau deodoran itu kan memberikan efek kepada tubuh gitu ya, agar tidak bau kayak gitu kan. Dia tetap bisa memberikan efek itu, tetapi dengan mengurangi bahan baku yang eh, dapat merusak alam kayak gitu tadi, atau dapat memberikan eh, atau ketidakberlangsungan kepada alam kayak gitu kan. Nah, next.
Ini contoh CSR yang berasal dari etika atau etik gitu ya. Jadi kita ambil contohnya ini dari Lush Cosmetic. Lush Cosmetic itu produk dari Singapura. Jadi Singapura, kosmetika dari Singapura. Jadi perusahaan kosmetik Lush dikenal dengan kampanye global menentang pengujian hewan. Jadi dia tidak menggunakan hewan untuk tes uji kosmetiknya. Kalau di Indonesia kan masih banyak menggunakan tikus dan yang lain-lainnya. Ini salah satu CSR etis. Terus juga Lush secara ini secaranya dihapus. Lush mendapatkan bahan baku dari produsen secara langsung dan menerima harga yang wajar untuk produk mereka. Jadi tidak menggunakan calo, tidak menggunakan pihak ketiga, yang akhirnya pihak ketiga ini kan dapat merugikan tadi penyuplai bahan bakunya secara langsung. Nah, akhirnya ada kebijakan dari Lush ini, CSR-nya berupa CSR etika ya. Akhirnya apa? Dia menerima harga yang wajar untuk produk mereka. Setelah itu, Lush mendapatkan bahan baku yang paling aman untuk produk mereka, memastikan bahwa konsumen menerima kosmetik dengan kualitas terbaik. Tidak hanya kepada supplier, Lush ini juga CSR etikanya kepada pemakai pemakai kosmetikanya dia. Jadi si Lush ini dia tidak memberikan, kalau tadi kan si Unilever itu contohnya dia kepada lingkungan, dia itu mungkin ya bisa jadi tidak merusak lingkungan atau bagaimana seminimal mungkin merusak lingkungan. Atau kalau misalkan contohnya itu ada jarum itu menanam setiap batang rokok itu menyumbang berapa rupiah untuk tanaman di Indonesia. Karena apa? Karena rokok itu menimbulkan karbon banyak kayak gitu, kayak akhirnya tanaman itu, pohon-pohon itu memberikan oksigen, ya akhirnya memberikan efek yang baik. Ya itu seperti itulah contohnya itu kalau yang lingkungan. Tapi kalau yang etik ini bagaimana dia mengelola proses bisnis atau proses usahanya dia itu dengan cara etika yang baik, itu etik. Nah, yang terakhir, ini ada salah satu contoh etika yang paling banyak dipakai gitu ya. Contoh CSR etis yang paling banyak dipakai. Lulus memaksa pemasok mereka untuk tidak mendukung pekerjaan. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah contoh CSR etika yang dia itu tertulis di mungkin di peraturannya dia, di undang-undangnya dia itu tertulis. Itu contoh CSR etika. Yang terakhir adalah contoh CSR filantropi. Filantropi ini lebih kepada memberikan sesuatu kepada lingkungan untuk memberikan dampak sosial yang baik. Contohnya Google menjalankan program amal, filantropi itu amal ya, melalui google.org yang telah memberikan lebih dari 100 juta dolar dalam bentuk hibah dan investasi. Ya, banyak sekali ini, 100 juta dolar dikalikan 100 juta dikalikan 10.000 gitu. Mungkin sekalikan 14.000 lah segitulah. Ya banyak. Nah, dia berkelanjutan juga melalui Google OR gitu. Lalu dengan menyediakan materi melalui perpustakaan cloud, Google berharap dapat membantu berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan antara komunitas yang kurang beruntung di India, Amerika Latin, dan Afrika. Dia juga ada Google Perpustakaan Cloud. Terus juga ada perusahaan melaksanakan program sukarelawan yang memungkinkan karyawan untuk mendedikasikan hingga 20 jam waktu kerja untuk menjadi sukarelawan di komunitas mereka setiap tahun. Nah, jadi untuk CSR ini, dari ketiga jenis CSR ini tadi ada filantropi, lingkungan, dan juga etis, itu bentuknya berbeda dan efek yang ditimbulkan atau mungkin concernnya ya yang diambil dari setiap CSR ini berbeda-beda. Nah, akhirnya apa, perusahaan juga memilih untuk memiliki jalan ninja berbeda agar dia itu bisa memberikan dampak atau kontribusi kepada perusahaan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi mungkin setelah ini nanti akan ada tugas UAS yang juga berhubungan dengan CSR ini, nanti akan saya sampaikan. Nah, semoga teman-teman di sini tidak hanya mendapatkan materi saja ya dari materi ini, dari kuliah ini, tapi juga bisa diaplikasikan. Kalau kemarin teman-teman belajar manajemen secara keseluruhan bagaimana mengelola perusahaan, itu agar perusahaan kalau misalkan teman-teman bekerja, teman-teman punya usaha sendiri, itu punya ilmu atau bekal atau sangu, kalau misalkan mau mengarungi laut itu ya punya perahunya, punya gayungnya atau punya mesinnya biar dia berjalan lebih cepat. Terus juga
punya efek yang diberikan kepada lingkungan di sekitarnya, agar apa? Perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan lingkungannya tidak rusak, tidak tercemar. Nah, begitu. Nah, setelah ini semoga teman-teman bisa dipraktekkan, terus juga bisa menjalankan bisnis dengan baik dan juga bisa memberikan efek yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari materinya. Nah, ini materi terakhir. Nanti teman-teman bisa dapatkan informasi lebih lanjut melalui chat. Nanti saya akan sampaikan di grup WA dan juga di Google Form. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di semester-semester selanjutnya.